Apa itu ilmu? Menurut para logikawan, ilmu itu adalah pengetahuannya. Jadi segala sesuatu yang diketahui itu disebut ilmu. Nah, pertanyaan lanjutannya adalah seberapa tahu kita tentang sesuatu? Apakah kita 100% tahu tentang sesuatu itu atau masih ragu dan atau benar-benar tidak tahu? Nah, dalam bukunya Muhammad Nuruddin, Ilmu Mantik. Nah, di buku ini ada apa ya, beberapa level tentang ilmu. Dari tingkatan 100% tahu atau pasti tahu sampai level eh, tidak tahu ya. Oke, langsung saja. Level pertama pengetahuan atau ilmu yaitu disebut sebagai yakin atau keyakinan. Apa itu yakin? Yaitu pengetahuan tentang sesuatu sebagaimana adanya dan bersifat pasti. Nah, contohnya itu misalnya teman Anda bilang kepada Anda, "Eh, mantan pacar kamu sekarang sedang menikah." Terus pada waktu itu juga Anda itu pergi ke rumah mantan pacar kamu dan melihat bahwa ya benar, mantan pacar kamu itu menikah dengan orang lainnya. Nah, itu disebut sebagai yakin ya. Sebab kenapa? Sebab Anda melihat dengan mata kepala Anda sendiri bahwa mantan pacar Anda itu menikah dengan orang lain. Nah, itu contoh sederhana yang paling gampang, eee, ketika saya sebut, buku ini warna hitam atau buku yang saya tunjuk ini hitam. Nah, itu sudah pengetahuan yang benar-benar 100% tahu ya, sebab saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa buku yang saya tunjuk ini warnanya hitam. Nah, itu level yakin ya atau level pengetahuan yang 100% tahu. Nah, tingkatan yang kedua yaitu, eee, zon, sangkaan. Nah, zon ini bisa kita artikan sebagai pengetahuan yang lebih condong pada kebenaran atau presentasenya itu 51% sampai 99% benar. Nah, misalnya contoh sederhananya adalah ketika Anda suka pada cewek ya, lalu Anda itu melihat dari gerak-geriknya cewek ini, dia juga suka kepada Anda. Dari gerak-gerik tubuhnya, dari cara dia memperhatikan Anda gitu, balas chatnya cepat gitu, dan sering ngasih kabar gitu ya. Nah, dari tanda-tanda ini, cewek itu sepertinya juga suka kepada Anda. Nah, ketika Anda mau menembak, kemungkinan besar akan diterima kan. Nah, itu presentasinya itu 51% sampai 99%. Nah, Anda diterima. Eee, Contoh sederhananya lagi ketika kita melihat, awan ya, cuacanya mendung sekali. Nah, jadi Anda tahu bahwa berkemungkinan besar ketika mendung pekat ya itu akan turun hujan gitu. Anda menyimpulkan akan turun hujan. Nah, kemungkinan kebenaran itu sampai, 51% sampai 99%. Nah, itu yang disebut dengan sangkaan ya atau zon. Levelnya itu di bawahnya level yakin. Nah, lanjut. Nah, dan yang ketiga, level yang ketiga atau di bawahnya sangkaan yaitu syak, keraguan. Syak ini ialah, eee, suatu pengetahuan yang besifatnya netral gitu ya. 50% berpotensi benar, 50% berpotensi salah. Misalnya begini ya, Anda itu seorang anaknya pejabat gitu, kaya raya, berpendidikan tinggi. Nah, Anda itu mau melamar seorang anaknya kiai.
anaknya kiai ini juga berpendidikan tinggi, solehah gitu ya. Hanya saja Anda itu bukan keturunan kiai gitu loh. Nah, jadi ketika melamar itu dan Anda belum kenal ya, dan ketika Anda melamar itu kan 50-50 ya, berpotensi diterima dan kemungkinan juga tidak diterima gitu loh. Intinya 50% bisa diterima dan 50% tidak bisa diterima. Nah, itu adalah level syak keraguan, yaitu bersifat pengetahuannya netral ya. Bisa potensi benar 50% dan berpotensi salah 50%. Dan level di bawahnya keraguan yaitu nomor 4 yaitu waham, ilusi. Nah, sedangkan ilusi ini kebalikan dari zon sangkaan. Waham ini lebih condong pada kesalahannya. Jadi sekitar 1-49% itu salah. Contoh sederhananya begini ya. Ini contoh ya, misal ketika Anda itu orangnya biasa-biasa aja ya. Berpendidikan tidak tinggi, juga tidak terlalu kaya. Nah, akan tetapi Anda itu ingin melamar anaknya Donald Trump misalnya. Nah, itu kan sangat berpotensi tidak diterima ya, atau berpotensi salah ya. Atau misalnya Anda ingin melamar anaknya Raja Arab Saudi itu. Itu potensi tidak diterimanya itu lebih besar ya. Nah, itu yang disebut eh, waham ya, atau ilusi. Jadi intinya adalah waham itu pengetahuan yang lebih condong pada kesalahan. Oke, lanjut. Yang kelima adalah jahil atau kebodohan. Nah, pertanyaannya adalah, bukankah bodoh itu tidak tahu, tapi kenapa kok masuk dalam konsep ilmu? Nah, yaitu karena ini sebagai tambahan saja ya, itu benar bahwa bodoh itu tidak masuk dalam konsep ilmu dan ini hanya sebagai tambahan, dan akan tetapi jahil ini ada dua bagian ya. Bagian pertama adalah jahil basit. Apa itu jahil basit? Adalah kebodohan yang bermakna tidak tahu sama sekali tentang sesuatu. Nah, itu namanya jahil basit. Misalnya ketika kita ditanya, apa itu atom? Saya menjawab, tidak tahu. Nah, ketidaktahuan itu disebut namanya jahil basit. Yang kedua ialah jahil murakkab. Apa itu jahil murakkab? Jahil murakkab ini bisa kita artikan sebagai pengetahuan tentang sesuatu yang bertolak belakang dengan kenyataan, tetapi disertai keyakinan. Misalnya begini ya, ketika Anda memegang kompas dan kompasnya itu masih hidup dan aktif, nah kompas itu menunjukkan arah ke barat. Ketika Anda menuju ke arah barat, Anda itu dengan yakinnya mengatakan bahwa Anda itu sedang menuju ke timur gitu ya. Nah, jadi itu yang disebut dengan jahil murakkab. Dia tidak tahu bahwa dia itu tidak tahu gitu ya. Dan itu sangat berbahaya. Nah, kira-kira itu ya, level ilmu atau konsep ilmu menurut para logikawan. Terima kasih.